Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Buyu. Apa kabarnya nih bunda-bunda semuanya? Insya Allah pada sehat selalu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan serta kelimpahan rezeki buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, selamat ya, sekarang sudah di awal bulan Oktober yang tentunya bunda-bunda sekalian semuanya sudah pada gajian. Yang sudah gajian, ayo ngacung, ayo kita sama-sama budgeting bersama di bulan Oktober 2021 ini. Dan alhamdulillah di video kali ini juga Buyu mau sharing dengan teman-teman semuanya dan mau bareng ya, sama-sama kita bikin budgeting untuk 1 bulan ke depannya. Mudah-mudahan keuangan yang kita manage atau yang kita kelola memberikan keberkahan untuk keluarga kita semuanya. Walaupun pendapatan kita berbeda-beda, yang tentunya mungkin disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing, tetapi budgeting dalam setiap bulannya adalah hal yang wajib kita lakukan oleh ibu rumah tangga, supaya keuangan keluarga kita tetap aman kan sampai akhir bulan nanti. Yang masih merasa gagal dengan budgeting setiap bulannya, jangan patah semangat, ayo kita sama-sama belajar kembali, menata ulang, merevisi kembali budget mana yang perlu kita revisi. Jangan patah semangat dengan kegagalan yang sudah berlalu ya bun, tetapi pandanglah masa depan bagaimana cara kita menyelamatkan keluarga kita. Ayo kita sama-sama budgeting bersama nih, Buyu juga sendiri lagi belajar dan terus belajar lagi dengan apa yang telah Buyu keluarkan setiap bulannya. Nah, di video tadi Buyu membuat kalender selama bulan Oktober 2021 supaya memotivasi diri Buyu sendiri. Jadwal-jadwal apa aja sih yang harus Buyu lakukan. Misalkan di tanggal 13 Oktober itu ada ultah suami, apa yang harus Buyu lakukan. Kemudian di tanggal-tanggal berikutnya kita harus bayar SPP anak, harus kita catat supaya pengingat buat diri kita sendiri ya mom. Baik teman-temanku semuanya, kita saling mengingatkan, jangan lupa ucap syukur kepada Allah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita kelola dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan itu cukup untuk kehidupan keluarga kita, dan insya Allah kita akan merasa cukup dan ada keberkahan tentunya. Jangan pernah beranggapan bahwa budgeting dilakukan hanya untuk yang berpenghasilan besar aja ya. Dan tentunya yang wajib dilakukan justru untuk yang berpenghasilan secara, mohon maaf ya, pas-pasan ataupun kecil. Nah, secara Buyu juga di sini masih merasa belum bisa menabung, dan tentunya Buyu harus kerja keras membuat budgeting setiap bulannya supaya cukup sampai akhir bulan dan cukup untuk pos-pos masing-masingnya. Oke bunda-bundaku semuanya, mohon maaf alurnya terlalu panjang ya. Nah sekarang Buyu siap untuk budgeting untuk keluarga Buyu sendiri. Ayo sama-sama ya. Nah yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan harus kita kelola dengan baik. Nah di sini kebetulan pendapatan Buyu itu masih dari satu pintu ya teman-teman semuanya. Buyu belum mempunyai penghasilan tambahan atau sampingan apapun. Nah di sini Buyu hanya berpangku pada pendapatan suami setiap bulannya Rp7.200.000. Oke, yang pertama adalah kewajiban. Untuk kewajiban yang terdiri dari listrik, wifi, kartu halo, kemudian uang lingkungan dan lain sebagainya. Nah untuk listrik Buyu budgetkan Rp500.000, mudah-mudahan bisa cukup sampai akhir bulan. Nah karena bulan kemarin juga alhamdulillah masih cukup ya. Untuk wifi Buyu sendiri yaitu Rp224.000, kartu halo suami yaitu Rp165.000, kartu halo Buyu yaitu Rp60.000, dan uang lingkungan atau uang komplek serta kebersihan yaitu Rp175.000, sehingga kewajiban Buyu semuanya itu Rp1.124.000 setiap bulannya. Baik teman-teman semuanya, lanjut di kebutuhan pokok ya. Nah kebutuhan pokok di sini biasanya memakan pos-pos yang besar. Contohnya belanja bulanan. Belanja bulanan di sini Buyu targetkan Rp350.000, belanja mingguan per minggunya Rp200.000, sehingga total dalam satu bulan yaitu Rp800.000. Untuk diapers atas Rp100.000, susu kotak atas sama cila Rp600.000. Untuk gas, nah di sini gas yaitu
pakainya yang tabung kecil ya, Rp80.000. Untuk galon Rp64.000 karena Boyo di sini isi ulang, jadi alhamdulillah murah. Untuk beras alhamdulillah 1 bulan ke depan masih cukup, jadi tidak usah beli untuk bulan ini. Skincare juga sama, sehingga total pengeluaran untuk kebutuhan pokok keluarga Boyo yaitu Rp1.994.000. Alhamdulillah ya, untuk pos pengeluaran kebutuhan pokok biasanya ini paling tinggi juga. Oke, lanjut ya Mom, jangan di skip dulu. Baik teman-teman semuanya, untuk kebutuhan pokok pastinya setiap keluarga akan berbeda-beda ya Mom. Banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Contohnya adalah jumlah anggota keluarga kita, kemudian daerah atau tempat tinggal kita. Nah, kalau untuk jumlah anggota keluarga kita pastinya akan berbeda dari anak yang jumlahnya masih 2 dengan anak yang jumlahnya 4 seperti Boyo. Atau usia anak-anak kita. Usia anak kita masih balita tentunya akan berbeda pengeluarannya dengan usia anak-anak yang sudah pada sekolah dan pada kuliah pastinya. Baik bunda-bunda semuanya, kita lanjut di biaya pendidikan anak-anak ya. Nah, yang pertama adalah SPP. SPP Kakak Alam, kebetulan yang masih mondok itu yaitu Rp1.350.000 plus sama uang asrama kali ya. Kemudian uang laundrynya Rp120.000 dan ada uang jajan setiap bulannya Rp300.000. Nah, uang jajan yang Rp300.000 biasanya ini tidak mesti setiap bulan Boyo keluarkan karena secara dikumulatifkan atau akumulasinya setiap bulannya itu tidak pernah habis sebesar Rp300.000. Oke teman-teman semuanya, lanjut Boyo di sini terpaksa harus ikut arisan biar bisa menyisihkan pendapatan yang dikelola Boyo ya, yaitu ikut arisan kompleks sebesar Rp500.000, arisan RT Rp120.000 sehingga total yang bisa Boyo sisihkan yaitu Rp620.000. Nah, secara Boyo belum bisa menyisihkan atau menabung secara khusus di rekening bank ataupun di celengan khusus di rumah, jadi Boyo ikut arisan-arisan seperti ini biar tidak terganggu karena ini sifatnya wajib dibayarkan. Kalau misalkan nabung khusus tentunya Boyo ya pasti kepake terus uangnya ya, karena kebutuhan itu tidak akan ada hentinya ya Bun. Baik bunda-bunda hebat semuanya, lanjut di pengeluaran Boyo yang lainnya ya, yaitu pengeluaran untuk uang bensin suami. Nah, di sini Boyo budgetkan yaitu Rp500.000 setiap bulannya, yaitu untuk uang bensin dan ya mungkin jajan-jajan kecil ya. Nah, karena dari kantor juga setiap bulannya ada dapat ya untuk uang bensin, yaitu biasa kan keluar kota kalau suami. Nah, kemudian uang pegangan atau uang untuk jajan sehari-hari ini Boyo targetkan Rp700.000 ya, terkadang Rp500.000. Gimana banyaknya pos pengeluaran lainnya, jadi Boyo bisa atur-atur sendiri ya. Uang pegangan atau uang jajannya itu opsional. Kemudian ada tabungan kurban. Nah, di sini Boyo ada tabungan kurban setiap bulannya, tapi itu juga opsional, dimana kalau misalkan ada baru Boyo sisihkan. Kalau misalkan banyak pengeluaran yang urgent, Boyo tidak menyisihkan atau libur dulu ya untuk tabungan kurbannya. Dan dana tabungan pendidikan anak juga yang biasa Boyo sisihkan Rp100.000 itu juga opsional. Jikalau ada baru Boyo sisihkan, kalau misalkan nggak ada ya Boyo tidak memaksakan ya. Oke, jadi itu untuk biaya lain-lainnya. Baik bunda-bundaku semuanya, Sami Boyo memasukkan uang yang sudah Boyo budgetkan tadi ya ke dalam dompet. Nah, ada satu yang mesti dan wajib Boyo keluarkan sebelum ngepos-poskan pengeluaran yang lainnya, yaitu adalah pengeluaran untuk zakat. Di sini Boyo zakat setelah dihitung-hitung yaitu sesuai dengan perhitungannya, setiap bulan Boyo mengeluarkan Rp200.000 dan ini adalah hal yang wajib Boyo lakukan setiap bulannya supaya membersihkan harta orang lain yang ada atau yang dititipkan di kita. Kemudian ada uang sodako juga. Sodako adalah di sini tidak mesti berapa jumlahnya ya Bun, karena yang namanya sodako sesuai dengan kemampuan kita atau ikhlasnya kita. Ada semampunya kita ya segitu ya segitu. Jadi Boyo targetan di sini Rp100.000.
Nah, jadi begitu ya Bun, cara Buyul untuk mengatur keuangan keluarga Buyul yang memang masih dirasa ngepas banget. Jadi di sini kita harus betul-betul bagaimana cara mengatur keuangan kita supaya setiap posnya itu ada kebagian ya. Jadi tidak memaksakan diri untuk yang mesti wah banget gitu ya, tetapi sesuai dengan keadaan kita. Ya caranya itu berpikir untuk merubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang sederhana, kemudian berhemat, merubah gaya hidup yang tadinya boros menjadi hemat. Nah, itu akan membantu sekali untuk kelancaran atau keberlangsungan keuangan kita sampai akhir bulan. Dan untuk dana ke orang tua di sini sifatnya opsional juga ya, Bun. Baik bunda-bundaku semuanya, demikian untuk budgeting Buyul kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran untuk mengelola keuangan kita ya. Dan tak lupa Buyul ucapkan banyak terima kasih untuk yang selalu hadir di setiap konten Buyul dengan like, komen, serta subscribe-nya. Terima kasih ya. Buyul pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.